Hai minasan, konnichiwa, saya Rizka dari Pocket Nihongo. Dalam mempelajari bahasa Jepang, hal yang paling mudah adalah belajar kosakata. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak, terkadang hal itu menjadi kendala karena tidak bisa berdiam lama di memori kita. Nah, semakin banyak kosakata yang kita hafalkan hari ini, nah kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya jadi lupa. Nah, untuk itu, agar kosakata yang sudah kita pelajari bisa hafal dengan baik, ya maka kita perlu menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari itu dalam keseharian atau melakukan recall, mengingat kembali dengan berbagai latihan, menggunakan flashcard, tebak-tebakan, ya dan lain-lain. Nah, jadi konsep dasar dalam menghafal kosakata itu adalah semakin sering kita mengingat apa yang kita pelajari, maka akan semakin tertanam pula di dalam memori kita. Nah, dalam bahasa Jepang, teka-teki disebut dengan nazo-nazo. Ya, menurut saya sendiri teka-teki adalah cara yang menarik untuk menguji pemahaman kita terhadap suatu bahasa dan budaya. Nah, hal ini terutama berlaku bagi teka-teki yang melibatkan permainan kata. Nah, kalau kamu bisa menjawab banyak teka-teki dalam bahasa Jepang, atau kalau kamu bisa tertawa, paham ya, ngeh setelah tahu jawabannya, maka dalam artian tertentu kamu sudah bukan pemula lagi. Nah, untuk kali ini aku punya teka-teki buat teman-teman untuk level pemula pembelajar bahasa Jepang. Atau di Jepang teka-teki yang akan saya sampaikan nanti itu teka-tekinya selevel anak ya TK lah ya. Oke, untuk nazo-nazo pertama aku punya tebak-tebakan nih. Apa bahasa Jepangnya diskon barang murah? Ada yang tahu? Oke, langsung aja tanpa basa-basi, jawabannya adalah Takashimura. Tak kasih murah. Wah, bahasa Jepang bagian mana tuh ya? Ya, kayak itu tebak-tebakan jadul sih. Kayak tadi adalah nazo-nazo pertama, sebelum kita masuk ke nazo-nazo sesungguhnya. Jadi nazo-nazo yang akan saya sampaikan ini tentu saja untuk pertanyaan maupun clue-nya adalah dalam bahasa Jepang. Jadi teman-teman harus teliti dan bisa menebak jawaban apa sih yang diinginkan oleh soal yang saya lontarkan seperti itu. Jadi jangan terlalu dibawa serius ya nazo-nazo ini, karena ini akan menguji seberapa besar penguasaan materi kosakata kalian yang sudah kalian pelajari. Oke, kita lanjut ke nazo-nazo pertama. Soal pertama, kamera no naka ni iru dobutsu wa nan desu ka? 3, 2, 1, go. Hinto, kamera no kotoba o yoku mite ne. Hai, kotae wa kame. Oke, apakah ada yang betul jawabannya? Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, kalau kita melihat soalnya adalah kamera no naka ni iru dobutsu wa nan desu ka? Nah, kamera itu artinya kamera ya. Dia naka ni iru artinya ada di dalam. Dobutsu artinya binatang. Jadi, pertanyaannya adalah binatang yang ada di dalam kamera apa ya. Kemudian hinto atau petunjuknya adalah kamera no kotoba o yoku mite ne, artinya adalah lihat dengan baik kata kamera. Oke, sampai sini paham kan? Kita lihat ada kata kamera ya. Yups, ada kata kame ya di situ. Jadi binatang yang ada dalam kata kamera adalah kame ya. Ada yang tahu kame itu binatang apa? Oke, selanjutnya soal kedua. Furansu no pang wa furansu pang. Dewa Nihon no pang wa nan no pang? 3, 2, 1, go. Hinto, Nihon o eigo de iu to
Hai, kotae wa Jepang. Ya, Jepang. Nah, pembahasan. Furansu itu artinya negara Prancis, fang itu roti. Jadi pada kalimat Furansu no pang wa Furansu pang dewa nihon no pang wa, roti dari Prancis adalah Furansu fang atau roti Prancis. Kalau roti dari Jepang, roti apa? Kemudian cluenya disebutkan bahwa nihon o eigo de yuto, ya. Artinya kalau mengatakan ya Jepang dalam bahasa Inggris jadi apa? Nah, dalam bahasa Inggris nihon atau Jepang disebut dengan Japang, ya. Jadi jawabannya adalah Japang, ya. Pang sendiri kan artinya roti. Nah, karena ini tebak-tebakan, jadi jangan terlalu dipikir serius ya. Jadi harus teliti saja jawaban seperti apa yang diinginkan oleh soal. Soal ketiga, hikori kaeru to karuku naru butsu wa nan desu ka? 3, 2, 1, go. Hinto, karui o hantai kara yonde mite, kotae wa iruka. Pembahasan pertanyaannya adalah hikori kaeru to karuku naru butsu wa nan desu ka? Artinya adalah binatang apa yang menjadi ringan kalau dibalik. Hikori kaeru itu artinya membalik. Karuku naru berasal dari kata karui, artinya ringan. Dobutsu itu binatang ya. Nah, untuk cluenya sendiri ada karui o hantai kara yonde mite. Artinya adalah coba baca dari arah berlawanan kata karui. Ketemu nggak jawabannya? Jawabannya adalah iruka, ya. Karui kalau dibalik jadi iruka, ya. Ada yang tahu iruka itu apa? Soal keempat, taberu to anshin suru keki wa nan desu ka? 3, 2, 1, go. Hinto, anshin suru to hotto suru yo ne. Kotae wa hotto keki. Jadi kue yang tenang kalau dimakan. Kue apakah itu? Kemudian ada petunjuknya. Petunjuknya adalah jadi hintonya itu anshin suru to hotto suru yo ne. Kalau tenang ya hotto suru. Hotto suru itu artinya adalah lega, tenang. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kue yang tenang kalau dimakan adalah ya jawabannya hotto keki. Jadi sebenarnya ini berasal dari bahasa Inggris yaitu kata hot cake, tapi dalam bahasa Jepang dibacanya hotto keki. Soal kelima, kuchi kara dete kuru kubi te nani? 3, 2, 1, go. Nah, hinto nemotai toki ni dete kuru yo. Kotae wa akubi. Oke, pembahasan. Pertanyaannya adalah kuchi kara dete kuru kubi te nani? Jadi kuchi itu mulut, dete kuru artinya keluar, kubi artinya leher sih ya. Jadi arti semuanya adalah kubi, apa yang keluar dari mulut. Nah, kemudian untuk petunjuknya adalah nemutai toki wa dete kuru yo, artinya keluar ketika mengantuk. Wah, udah banyak nih ya informasi yang didapat. Jadi kubi yang keluar dari mulut ketika mengantuk, jawabannya adalah akubi. Ada yang tahu akubi itu apa? Meskipun kubi sendiri artinya leher, jangan terkecoh dengan soalnya ya. Oke teman-teman, sudah 5 soal nazo-nazo yang saya sampaikan. Sampai di sini dulu deh perjumpaan kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.